Hai, selamat siang Super Loveku. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Aku di sini alhamdulillah sudah makin membaik. Cuman memang suaranya tidak bisa kembali kayak normal dulu. Masih suka batuk-batuk. Oke, tema kali ini adalah yang mau ketemu kamu dalam waktu dekat. Yang mau ketemu kamu dalam waktu dekat. Yang mau ketemu kamu dalam waktu dekat. Victory. Door to personal healing and happiness. Seven chakra. Archangel Uriel. Blossoming abundance. Kontrak. Dan ada Goddess of the Moon. Di sini secara energi kalau aku lihat ya, orang yang mau datang sama kamu itu adalah orang yang terus-terusan ingin mendapatkan kamu. Ibaratnya mau dalam kondisi kalian apapun ya, udah mantan, udah temen yang gak ketemu, tapi dia selalu mau keep in touch sama kamu. Kemudian orang ini sudah healing, dalam arti mungkin ada masalah dengan kamu di masa lalu. Dia mengharapkan kamu juga udah healing sama kayak dia. Biasanya koneksi yang terjadi antara kalian adalah banyak melalui batin. Jadi kamu misalnya nih kemana gitu, tiba-tiba inget dia. Terus dia pun begitu. Dia tuh memang dengan sengaja ya memikirkan kamu supaya kamu tuh kembali lagi ke dia. Beberapa di antaranya kayak dia tuh punya janji sama kamu yang sebelumnya ya, entah dia ucapkan dengan tendensi apa, tapi mungkin janji yang indah, kalian bisa bersama, kemudian kalian di sini bisa sama-sama sukses mungkin, atau gimana ya, pokoknya intinya bisa bersama, sejalan, dia tuh happy. Tapi mungkin waktu itu dia masih belum bisa namanya memberikan itu sama kamu. Dan di sini orang ini untuk elemennya itu biasanya dari elemen-elemen yang sebenarnya tertutup namun pasti. Divine-nya aku lihat memang feminin di sini ya, karena dia banyak seperti menahan diri. Kemudian elemennya aku lihat dari elemen bumi, kemudian ada elemen air ya, feminin. Jadi biasanya di sini untuk zodiaknya Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Scorpio, Cancer, Pisces. Ada juga Libra di sini. Kemudian orang ini adalah orang yang sebenarnya tidak mau neko-neko. Ketika dia berucap sama kamu, artinya itu benar. Dia mau melakukan itu. Tapi dengan proses. Setelah kalian berjalan sekian lama dan lain-lain, nyatanya di sini kayaknya tidak sejalan gitu loh. Dan orang ini tetap aja kayak menganggap kamu itu adalah orang yang sebenar-benarnya adalah hatinya dia. Secara physically kamu adalah orang yang dia mau. Begitupun kamu mungkin melihat dia, karena ada koneksi yang aku bilang di sini, saling mendewasakan. Kamu mungkin udah lepas dari sifat manja kamu, dia pun dari sifat egoisnya dia, sifat ambisinya dia udah mulai kayak ngurang-ngurangin. Aku melihatnya juga orang ini sebetulnya ya
Kalau dibilang dia menipu kamu, mungkin kayak salah strategi tepatnya. Mungkin ada bohongnya dan itu fatal, tapi sebetulnya salah strategi. Aku nggak membahas tentang hubungan kalian di sini, misalnya soulmate, twin flame ataupun third party relation ya. Tapi jika memang ada kesalahan yang pernah dia lakukan, itu bohongnya itu memang demi mendapatkan kamu gitu loh, demi mendapat apa yang dia mau. Tapi sebetulnya intensitasnya, sisanya, asal dia bisa jalan sama kamu tuh udah kayak happy banget. Dan itu memang tujuan untuk jalan sama kamu adalah tujuan utama dia, gitu loh. Kalau aku pahami di sini ya. Kalau dibilang apakah dia ngeblok nih aku selama ini gitu kan? Ya beberapa mungkin ada yang ngeblok awalnya, tapi makin kesini kayaknya orang ini lebih ini loh, lebih kayak mau open lagi, mau buka komunikasi lagi sama kamu. Kita lihat ya kondisinya di sini. Ada roads, ada fish, ada circle. Aku melihatnya begini ya teman-teman, hubungan kalian ini memang semacam sudah lama ya, ibaratnya ada yang memilih jalan lain, tetapi koneksi kalian itu berjalan sampai dengan sekarang gitu loh. Walaupun kamu di mana, dia di mana, udah nggak kelihatan lagi. Persimpangan yang kayaknya buntu gitu, tapi tetap membekas sampai sekarang. Dan dia memang ada kontrak dalam arti ada perjanjian sama kamu, yang itu dibawa sampai sekarang sebetulnya. Ada fox. Orang ini tidak berusaha untuk mau mengingkari atau gimana, aku bilangnya. Dia pakai cara di sini, ya. Dia pakai taktik gimana caranya supaya nanti ke depannya bisa loyal. Aku melihatnya juga orang ini sebetulnya bukan manipulatif ya. Memang ada bohongnya, tidak terlalu terbuka sama kamu. Tapi dia tahu cara mengambil hati kamu. Dan kalau aku lihat juga di sini, orang ini memang sudah suka sama kamu udah lama dan dia nunggu hubungan kalian itu apakah bisa terjalin dengan baik lagi. Di sini dia masih setia sama kamu. Kalau dibilang masalah pekerjaan, orang ini adalah bisa jadi dia pernah kerja sama kamu, rekan kerja, aku lihatnya. Rekan kerja, kemudian kalian ngomongnya baru belakangan gitu loh. Mungkin pada saat kalian bekerja bersama kayak jarang gitu ya, atau kalian itu belum ngeh satu sama lain. Tapi begitu udah selesai, begitu perjalanannya, mungkin kamu udah resign, dia udah resign, kayak semacam ada kayak chemistry yang ngebawa kalian itu kembali dan kembali lagi. Dan ini adalah orang yang sebetulnya sudah lama kagum sama kamu. Seseorang yang memang mengikuti pergerakan kamu. Dia akan mencari celah di sini. Gimana caranya bisa masuk lagi ke kamu dan bisa bersama. Kalau aku lihat ya, kartu Fox di sini aku nggak bilang ini pertanda jelek atau gimana ya, sifat manipulatif, sifat apa, mungkin ada nggak jujurnya. Cuman kalau dibilang masalah kayak koneksi atau masalah pekerjaan, dia adalah termasuk orang yang ulet gitu loh, orang yang bagus, orang yang ulet, orang yang aku lihatnya juga
nggak nggak berani untuk macem-macem lagi sama kamu. Dia bukan tipe-tipe orang yang mau ngomong gitu loh. Ada rahasia yang sebetulnya dia nggak ngomong sama kamu, menyimpan sebuah kebenaran yang disembunyikan. Ya mungkin ini nggak baik buat kamu. Bisa jadi aku bilang kan, beberapa di antara kalian terkoneksi dengan seseorang yang mungkin ya menutupi kebenarannya. Ya makanya mau soulmate, mau twin flame, mau third party, ya di sini ya orang ini cacatnya itu. Mungkin dia bohong akan status hubungannya. Kalau aku lihat juga di sini, dia itu pengen ada kayak awalan baru gitu loh, sesuatu yang kalau aku bilang bisa nggak sih mengulang kembali. Kita punya something in common gitu loh. Kita punya koneksi di sini. Dan aku tuh maunya kayak jangka panjang gitu. Kalau aku lihat ada beberapa juga di sini yang mungkin ya potensinya adalah terkait dengan kehidupan dia. Misalnya nih, kalau aku lihat orang ini sedang terikat dengan satu kontrak atau finansialnya dia ini sedang sedang dibangun gitu. Makanya kalau bilang kalau ini dalam pekerjaan dia adalah orang yang ulet, orang yang gigih. Ini karena aku bicara masih personal ya, bukan dia into you gitu, bukan perasaan orang ini ke kamu, tapi secara personal. Orang ini tuh kayak gampang gampang membuat keputusan yang salah, aku bilang. Rentan gitu loh. Karena dia sendiri juga kadang-kadang tuh bingung untuk kesejahteraan dia itu untuk mengambil step ke depan aja masih kayak hati-hati banget. Peduli banget sama finansial dan ini etos kerjanya oke. Ini teman lama kamu sih, teman kerja kamu. Sekarang kita lihat ya, kita ambil 5 kartu lagi di sini perasaannya terhadap kamu. Ini oke. Key. Wow. Orang yang mau datang sama kamu di sini sebelumnya memang hubungannya dengan kamu itu mungkin tidak baik ya. Jadi ada jaga jarak. Sebetulnya dia suka sama kamu, tapi kalian itu kayak berjarak gitu loh. Berjaraknya lumayan sih, lumayan menyakitkan mungkin. Tapi kalian di sini itu karena ada kartu ring di sini, aku lihatnya lebih kayak walaupun benci tapi mau. Terus di sini kalau aku lihat ada niatan dia untuk ngomong sejujurnya sama kamu. Kartu Fox diafirmasi dengan kartu Key. Berarti ada yang udah dia gak mau tutupi lagi. Hasratnya sama kamu masih tidak terbendung gitu. Ketika dia mau ketemu sama kamu, di sini memang hambatannya. Ya, dari komunikasi kalian, dari dia pernah memilih yang salah, ini masa lalu dia itu benar-benar kayak udah negatif sama kamu. Kayak mungkin kamu bilang, kok lu tega sih giniin gue, padahal gue tuh udah kenal lo tuh mungkin udah lama, udah tahu lo gimana tadinya. Bisa jadi ini jadi kayak frenemies gitu loh. Kayak tadinya temen yang deket sama kamu tapi jadi musuh. Mungkin kalian ada koneksi di sini, tapi ya gitu, semakin dijalani semakin menyakitkan karena ada faktor eksternal mungkin. Ternyata dia nggak jujur pada itu. Dan di sini kalau aku lihat ya, orang ini ingin membawa arah hubungan kalian, dan ketika dia datang,
membawa sesuatunya itu lebih baik lagi. Udah gak mau main-main. Jadi ketika dia datang, dia minta kesempatan sama kamu sekali lagi, itu dia akan proof sama kamu. Sebenarnya kalau aku lihat orang ini memang dalam ya. Dalam arti yang pernah dia perbuat sama kamu itu memang sudah disadari sama dia 100% bahwa oke, aku salah, aku memang loser. Lo mungkin gak cocok lah kalau misalnya sama gue, tapi gue di sini gak mau ada musuhan lagi nih ke depannya. Gue mau ngomong sama lu bahwa gue tuh udah minta maaf menempatkan lu pada posisi yang tidak baik, sehingga gue nggak bisa milih lo waktu itu. Dan gue di sini rasanya kok semakin hari semakin berat, karena gue punya janji. Gue bukan tipe-tipe orang yang kayak sebetulnya ingkar janji, dan itu nyiksa batin aku, bertentangan dengan niat tulusku ke kamu sebetulnya. Tapi aku harus lakukan kebohongan itu supaya aku bisa mendapatkan kamu. Karena aku sudah suka sama lo tuh udah lama. Gue tuh udah suka sama lo, udah kangen, udah mengharap bisa komunikasi dengan lo, itu udah impian buat gue. Jadi cara apapun waktu itu, mungkin gue kesambet apa-apa, gue deketin lo dengan cara yang ya mungkin gue harus bohong gitu loh. Menempatkan lo di posisi yang gak enak statusnya. Kedepannya dia memang udah terbuka ya, semuanya udah terbuka dan kalian udah tahu, dan dia udah gak mau bohong lagi bahwa dia percaya ada satu perubahan positif untuk kedua kalinya. Ini orang kenceng loh koneksinya sama kamu. Koneksinya kenceng sama kamu di sini. Sekarang kita akan lihat untuk selanjutnya. King of Swords, the Empress, Two of Swords, Eight of Cups, Strength, Five of Cups. Di sini ada energi dari Pisces, Scorpio, Leo, Aquarius, Taurus, Libra, dan di sini memang elemennya elemen bicara ya, elemen komunikasi. Aku lihat orang ini ingin komunikasi sama kamu begini. Aku sudah mengambil sebuah keputusan, dan itu yang terbaik untuk kita semua gitu, bahwa aku tuh memang nyaman sama kamu. Aku di sini seperti kayak sudah melupakan masa laluku, dan aku tuh ingin jalan bersama kamu ke depan, karena aku tahu kamu tuh yang terbaik. Aku tahu kamu sedih di sini selama ini, dan aku pun demikian. Dia bilang gitu. Ya, kalau aku lihat sih orang ini lebih seperti ketemu kamu untuk menyatakan betapa menyesalnya diriku ini yang kemarin memang kita pernah ada salah persepsi, atau aku menempatkan kamu dalam satu posisi yang mungkin gak enak ya. Gak enaknya itu nama kamu mungkin tercemar, bisa jadi gitu. Yang kamu tadinya memang baik-baik aja jadi kayak traumatik gitu gara-gara dia. Aku ngeliatnya seperti itu sih, karena kalian ini koneksinya
seperti nggak bisa saling lupa. Kalau dibilang ada unfinished business sudah pasti kayak gitu. Unfinished business-nya sudah pasti. Dan seseorang ini sampai kayak kebawa-bawa mimpi gitu loh, baper. Orang ini didasari memang perasaannya dalam sama kamu, karena ini orang lama yang mengharapkan adanya koneksi, mungkin ngomong sama kamu, tapi makin kesini kok dilihat kok nyambung, dan kebetulan kamu di sini mungkin sedang sendiri atau sedang tidak happy gitu, makanya orang ini masuk. Ada book, family, story. Ya, ceritanya nggak lepas dari kisah-kisah cinta bersegi-segi, cinta rahasia, kemudian tidak mengungkapkan perasaan dia sebenar-benarnya kepada kamu, saling candu, ya, saling keterikatan. Di sini ada kartu buku. Kartu book itu sesuatu yang tertutup, ibaratnya rahasia dia. Ini semua adalah bagian dari rahasia dia. Dia adalah orang yang mungkin bisa jadi family man, family woman di rumah, ya. Dia adalah orang yang diandalkan sama keluarganya, sehingga dia tidak bisa banyak gerak ke kamu. Dia punya cerita, dia punya kisahnya. Kisahnya adalah orang ini kadang-kadang gak bisa jujur gitu. Dia punya masa lalu yang sebetulnya membuat karakter dia itu seperti ini sekarang. Dia mungkin kayak jadi sosok yang tidak menentu, ya, karena dia sendiri gak punya kepercayaan diri. Orang ini jujur, segala macamnya itu dirahasiakan, bahkan dia tidak terbuka. Hanya dia dan orang yang mungkin kamu, orang yang mungkin dia sangat percaya, itu kamu yang tahu jeleknya dia, yang lainnya nggak ada. Orang ini selalu merasa tidak diperlakukan adil di internalnya dia, karena dia orangnya tertutup dan kondisinya orangnya lemah, sehingga dia di sini kayak mendapatkan kayak satu penyegaran gitu, ya. Ketika bertemu dengan kamu, kayaknya orang ini yang ngerti aku gitu. Dia tuh pakai hati sama kamu sebenarnya. Dan dia itu tahu kalau dia itu mungkin brengsek. Dia ini adalah orang yang gak bisa bahagiain kamu saat ini. Tapi orang ini entah kenapa selalu jatuhnya kembali lagi bersama kamu. Kamu tuh bagaikan candu, hangat, ya kan? Seakan dia diterima, dia punya keluarga, nerima dia apa adanya. Dengan kamu dia bisa cerita masa lalunya gimana. Sedikit banyak kamu udah tahu masa lalu dia, dan menurut dia itu gak istimewa, tapi mungkin kamu adalah orang yang nganggap itu istimewa. Dia juga gak tahu gimana caranya membalas kebaikan kamu di sini. Mau dengan membelikan kamu sesuatu, dia masih merintis mungkin, ya. Saat-saat ini masih merintis dalam hal pekerjaan, lagi giat-giatnya cari uang, starting new, dan dia menunggu. Kalau dibilang masalah pekerjaan juga, dia menunggu di sini untuk mendapatkan hasil. Apa yang bisa ngebahagiain kamu? Sekarang kita akan spill sedikit untuk namanya. Ada huruf G, P, K, I, A, R, E,
H, L. Kemudian aku ada C. Kemudian ada A, Z, ada X dan Q. Ya, jadi nama-namanya itu. Dan di sini untuk zodiaknya lumayan. Ada Cancer, ada Leo, Taurus, Capricorn, ada Aries, ada Libra, ada Virgo, ada Scorpio. Yang zodiak elemen yang tadi aku sebutkan dengan Aquarius. Pas kan zodiaknya yang tadi aku sebutkan di awal. Ya ini agak banyak namanya, tapi ya dia punya nama ini, nama depan, nama tengah ya. Misalnya namanya Leonardus gitu, ada L-E-A. Nah, berarti itu namanya ya. Misalnya namanya Rangkuti, ada R-A-K. Minimal 2-3 nama di sini ada. Atau nama inisial, misalnya Mama Loren. Oh, M-nya nggak ada. Tapi ada L sama R. Kayak gitu. Jadi kalian memasukkannya dari kalimat namanya ya. Kedepannya, apakah kalian di sini akan segera ketemu, lama atau segera? Keluar kartunya Yin Yang. Bisa jadi nggak akan lama lagi kalian bisa ketemu, tapi jarak waktunya ya bisa 4 bulanan ya, nggak bisa dalam besok atau kapan, bisa dalam 4 minggu atau 22 hari ke depan maksimalnya, minimalnya bisa seperti itu. Jadi bisa sebulan, bisa 4 bulanan ya, bisa 4 bulanan, 4 minggu 4 bulan gitu. Jadi ya kalau untuk hari gini PPKM lumayan lah, kalau cuma 4 bulan doang misalnya ketemunya, nggak akan lama, atau minimal dia datang lagi sama kamu. Kalau nggak awal tahun gitu, itu nggak akan lama lah, 1 bulan aja rasanya cepet banget ya kan, apalagi kalau kamu banyak kegiatan gitu. So ini adalah bacaan dari aku untuk kamu, semoga kalian puas, semoga kalian suka. Jangan lupa nonton videoku yang lainnya, di like, share, subscribe, dan komen. Thank you.